13 nanti akan kita kedatangan juga dari Bapak Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau kebetulan ada di sini dan ingin bertemu dengan Bapak dan Ibu pada jam 11. Nanti ada materinya kebijakan pemerintah dengan beliau. Yang mendampingi Bapak dan Ibu nanti, insya Allah ada beberapa ustaz kita dari sini, kurang lebih 6. Ada Ustaz Hafid, ada Ustaz Usman Fatihah, ada Ustaz Asad, Ramdhani, Andi Ete, dan Ustaz Sabrianto, serta Torleder. Torleder, ada saya, ada Ibu Haji, ada Haji Darmawansa, ada Sri Kartika, dan tour guide. Ada juga 10 yang mendampingi Bapak dan Ibu siap sudah di Madinah menunggu. Insya Allah sisa kita menjaga semua kesehatan kita, semua persiapan administrasi dan persiapan semua manajemen sudah siap. Insya Allah bis kami sudah siapkan semua. Sampai di Makassar ada 13 bis yang kita siapkan yang perjalanan dari Sengkang ke Makassar. Insya Allah. Insya Allah materi yang akan Bapak Ibu dapatkan nanti adalah akidah, fikih, manasik haji, manasik umrah, tempat-tempat ziarah dan budaya-budaya Arab, serta proses perjalanan mulai dari sini sampai kembali ke tanah air. Nanti kami sampaikan sendiri. Terakhir, terima kasih kami dari PT Darmawan Tour dan Travel pada Bapak Bupati dan Bupati telah hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati, mohon dimaafkan karena kesalahan telah langsung di luar kemampuan kami. Kami dari PT Darmawan selalu ingin memberikan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang prima pada jemaah PT Darmawan. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Direktur Utama PT Darmawan Tour and Travel. Bapak Ibu yang kami hormati, cara selanjutnya sambutan Bapak Bupati Wajo sekaligus membuka manasik umrah PT Darmawan Tour and Travel secara resmi dalam hal ini Dr. Haji Amran Mahmud MSI. Baik, kepada beliau dengan hormat disilahkan. Salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak hadirin, izinkan saya pertama-tama menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa mengikuti rangkaian acara kali ini karena kita bertepatan kedatangan tamu deputi dari BKKBN Pusat, ya, ini di bawah Menteri. Kebetulan sudah menunggu ini sekarang untuk menuju ke Desa Songi, ke Kecamatan Menyabajo untuk rangkaian kunjungan kerja terkait dengan stunting di wilayah kita. Jadi olehnya itu saya pertama-tama menyampaikan mohon maaf. Insya Allah nanti pada kegiatan-kegiatan berikutnya untuk kita akan bersama-sama. Selanjutnya tentu saya menyampaikan rasa syukur dan penghargaan yang kita bisa mengikuti pelaksanaan umroh. Saya sebelumnya sudah hampir berangkat, ya, 2 hari sebelum ditutup keberangkatan di bulan Maret 2020, ya, tapi begitu ditutup pemberangkatan karena COVID, ya, 2 hari sebelum jadwal kami, ya, jadi ada hikmahnya sehingga pada saat sekarang ini baru bisa tersempatkan waktu dan juga baru mendapatkan izin untuk bisa ke luar negeri, ya, atau perjalanan ke luar negeri. Jadi itulah
saya sangat bersyukur juga karena ini rombongan besar, ya, artinya kita bisa bersama-sama untuk betul-betul dengan beribadah, ya, dengan betul-betul mencari keridhaan Allah. Ya, mudah-mudahan penyelenggaraan ibadah kita ini semua akan dilancarkan. Ya, insyaallah saya bersama dengan Ibu akan berangkat bersama-sama mulai tanggal 19 di Masjid Agung. Ya, kemudian pas tiba di Makassar saya masih ada tugas satu, harus buka acara di Diklat. Di Makassar masih saya bergeser sebentar di situ malamnya. Kemudian besoknya sudah insyaallah saya juga tetap bermalam bersama-sama di asrama haji, ya. Kemudian selanjutnya tentu harapan besar kita seperti apa yang sudah disampaikan oleh Direktur Utama tadi. Saya kira kalau itu semua kita pegang bersama, ya, kekompakan, kebersamaan, ya, sinergi kita, ya, kemudian saling membantu, kemudian kita sabar. Nah, ini kalau rombongan besar itu harus sabar, karena tidak bisa semua terlayani dengan cepat, ya, mulai dari manajemen pemberangkatannya, kemudian belum lagi kalau ada persinggahan, ya, ada yang buang hajat, ada yang sakit-sakit perut, ada yang ini dan sebagainya. Jadi itu bisa saja membuat misalnya keberangkatan kita ada yang di luar dari yang kita rencanakan. Nah, maka itu perlu dibutuhkan kesabaran seperti yang disampaikan tadi Pak Haji, keikhlasan kita untuk beribadah. Jadi kita gunakan waktu yang sangat baik ini untuk betul-betul beribadah semaksimal mungkin, ya. Jadi mudah-mudahan kita gunakan sebaik mungkin ini untuk bisa beribadah dan kita semua diberikan kesehatan, ya, kita diberikan terus semangat beribadah agar insyaallah kesempurnaan umroh kita ini insyaallah kita bisa peroleh. Selanjutnya tentu kita berharap, ya, sekiranya nanti mungkin ada, tapi pasti sudah di-maintenance dengan baik, ya, oleh Darmawan dengan pengalamannya rata-rata setiap bulan 2 gelombang, ya, 2 kelompok yang diberangkatkan setiap bulannya. Ya, saya kira sudah ter-maintenance dengan baik. Saya sudah yakin itu mengantisipasi hal-hal, tetapi bisa saja di luar seperti apa yang disampaikan tadi, tiba-tiba paspor kita tercecer, paspor kita ada yang robek, paspor kita terkena air. Itu betul-betul dijaga, ya. Ibarat paspor kita itu adalah sesuatu yang paling berharga yang harus kita jaga dan tidak boleh kita lalaikan, ya. Apalagi misalnya kalau mau keluar, jangan sekali-sekali kita terlepas dari paspor itu, ya. Pada saat kita dibagikan, utamanya pada saat kita dibagikan, ya. Mungkin ada hal waktu-waktu tertentu kita cuma menggunakan ID card saja, ya. Tetapi paspor itu selama kita diberikan, selama itu juga kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian, ya, tentu dalam rombongan ini, ya, ada orang-orang tua kita yang butuh bantuan, ya. Seperti saya ini, insya Allah saya bersama dengan kedua orang tua saya, walaupun sebenarnya ibu saya sekarang ini lagi sementara dirawat,
ya makanya saya bawa ke Makassar. Tadi pagi baru saya tiba lagi, ya. Jadi saya minta supaya istirahat saja di sana di Makassar. Mudah-mudahan bisa memungkinkan untuk ikut berangkat, ya. Dan insya Allah bisa. Tapi saya lihat semangat sekali mau ikut, walaupun terbaring di rumah sakit, tapi semangatnya mau ikut itu alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan mohon doanya ibu bapak, ya. Kemudian ada juga satu anak mahasiswa Asadiah yang saya dulu berangkatkan karena mendapat prestasi dalam proses pembelajaran. Ada mungkin di sini ikut Erwin, itu ada di belakangnya. Karena beliau ini adalah salah satu utusan desa. Jadi saya belajarkan satu orang, satu desa, satu utusan desa yang belajar khusus di Institut Agama Islam As-Sadiah. Ya, waktu saya buka, saya kasih motivasi siapa yang berprestasi, siapa yang bisa banyak hafalannya, siapa yang banyak ini saya akan berangkatkan umroh. Nah, ini saya ikutkan, ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian saya juga bersyukur banyak sekali kerabat, saudara-saudara yang ada Dek Bahri, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur ini bisa sama-sama semua, ya, Pak Bun, ya. Jadi cukup banyak ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi ada dokter juga mendampingi kita, ya, Dokter Anjas, ya, Kepala Puskesmas Salewangan, ya, alhamdulillah. Jadi insyaallah mari kita jaga kebersamaan ini, mari kita jaga kekompakan ini, kita turuti pembimbing kita, ya. Jadi ada tadi elo kami, ya, apalagi kalau rombongan banyak itu susah, kecuali kalau misalnya kita izin lepas dari rombongan atau ada mungkin urusan keluarga atau urusan apa di sana, supaya dikomunikasikan bersama dengan keluarga dengan pembimbing, ya, supaya kita tidak lepas. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terakhir, atas nama pemerintah Kabupaten Wajo, saya mengucapkan selamat kepada Darmawan Group yang terus lebih profesional, yang lebih sukses di dalam menata dan memberangkatkan haji dan umroh yang alhamdulillah menjadi kebanggaan kita. Bukan cuma orang Wajo saja ikut di Darmawan, tetapi dari berbagai daerah, karena pelayanan, perhatian, ya, kemudian komitmen, konsistensi, semua terjaga sehingga ini mendapat kepercayaan, ya. Jangan sampai banyak yang terjadi di mana-mana, di travel-travel yang biasa membuat masyarakat kita. Makanya itu pemerintah Kabupaten Wajo sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Darmawan Group yang terus berbenah dan lebih profesional, ya. Bahkan di Tanah Suci itu sudah punya branding, ya, busnya sudah di branding, busnya ini jadi betul-betul sudah membanggakan kita, ya. Jadi di Tanah Suci itu sudah sangat dikenal kalau Darmawan. Makanya itu mari kita jaga, kita semua yang ada di dalam rombongan ini kita jaga secara bersama-sama. Ya. Saya kira ini bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi selamat dan terima kasih. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan merajut dan sekaligus lebih menyempurnakan prosesi ibadah kita yang akan kita laksanakan selama di Tanah Suci, insyaallah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi, ya, dan insyaallah dengan curahan rahmatnya mari kita bersama-sama membuka bimbingan manasik umrah PT Darmawan Tour and Travel dengan bersama-sama membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Demikian nasrullah wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikumiga waktu tak kau masih GM, insyaallah tamat. Tapi ikumiga waktu tak kau masai, insyaallah dia. Makanya nanti di sana Bapak Ibu, makanya nanti di sana pertama beli Al-Quran, percetakan Madinah, ya. Nanti setelah kita khatamkan itu Al-Quran yang sudah kita beli di Madinah, wakafkan di Masjid Rasulullah. Selama Al-Quran itu ada di Masjid Rasulullah, terus dibaca oleh jamaah seluruh dunia, maka selama itu pula pahalanya mengalir kepada Bapak Ibu sampai Ibu sudah meninggal dunia sekalipun. Siakan dina 20 riyal, 25 riyal. Kami nak tandemi 40 riyal. Yang ada stempel percetakan Madinah minimal satu. Jadi asal umat itu orang tak sapa Al-Quran ada kecil lah Al-Quran itu yang kita baca tiap hari ke masjid, kita sholat berjamaah, bawa itu Al-Quran, jangan langsung diwakafkan dulu. Itu yang kita baca, yang lancar bacaannya. Yang tidak lancar bacaan Al-Qurannya tetap itu Al-Quran kita bawa ke masjid, andai baca, hari ini bisa baca, bisa si baca merekas suratul Ikhlas. Di umat tampan si kita arahe alam patuni. Mereka telu kafi kuduallahu. Yang mana pusat data maka kami matu arahe Muhammad kuduallahu mawai na telu kudu semua baca. Semua kebaikan yang kita lakukan di sana Allah lipat gandakan 1000 kali. Kemudian terlebih lagi di Mekah. Siapa? Mi'atu alfun 110. Allahu Akbar. Ini tawaja Saudi. Dia tawaja Saudi 110 Bapak Ibu. Satu kali kita sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Jadi sebenarnya kalau kita bayar 30 juta lebih masih bayangkan itu 100.000 ikut kalima mi masampaja si susiwani 60 tahun nama sampahnya 60 tahun ngapain cica masampaja ke Masjidil Haram kira-kira kalau 30 juta lebih masoli nggak masih kalau kita 6 hari di sana coba 60 tahun 5 kali saja kita sholat 1 hari 1 malam kali 60 tahun sesusiun ini masam pajak koro hanya sholat 5 waktu saja tanpa kita sadari telur ratu tahun masam pajak itu masih boleh-boleh apa berapa lama nanti kita tinggal di Mekah kurang lebih insya Allah 6 hari. Coba 60 tahun kali 6 hari kalkulator kita dapat kalkulator. Maka wajar kalau kita ketemukan ada jamaah umrah yang boleh ini umrah di Sukampone istirahat di masa panjang. Ada begitu? Ada? Tidak ada di sini. Jamaah Darmawan tidak ada. Maka ada saking mega nih. Boleh umrahnya. Tahu umpama. Maksudnya, sebenarnya hadirin sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan motivasi semacam itu supaya kita di sana perbanyak sholat, perbanyak ibadah. Sepakat? Yang kedua, motivasinya Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan ibadah umrah ini sebagai penggugur dosa dan kesalahan kita. Tolong angkat tangan di sini yang merasa tidak ada dosa.
Ada berani? Ada? Teman-teman dosa sepakat? Makanya umrah yang kita akan lakukan ini akan menjadi penggugur dosa dan kesalahan Bapak Ibu. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah ini akan menjadi penggugur dosa, kesalahan. Umrah yang kita akan lakukan akan menghapus maksiat-maksiat yang pernah kita perbuat. Begitu pula kemiskinan. Jadi apa sih modal itu kasih yang murah. Angkat nggak beri murah tak edukasi asi. Nasabah forum itu murah, kan? Dia berkata apa sih modalnya? Yang penting ikhlas. Ada tanpa noko. Makanya orang yang paham itu semakin banyak, semakin besar biaya umrahnya semakin senang. Oh alhamdulillah, lebih-lebih sidaleku madu mega wajah untuk ibadah. Kadang-kadang kita ini mencari benda-benda yang mahal. Kalau urusan dunia, kalau membeli oto sori, kalau membeli tanah yang sori, kanjah yang rona. Lo membeli waju sori. Dan di sana lo membeli umrah mandari. Padahal hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya melipat gandakan pahala, tapi semua biaya pengeluaran yang Bapak Ibu pakai untuk melakukan ibadah umrah ini, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Makanya matur Quran kampung. Kami cerita sama kampung asli kecil. Jangan aku masalah kampung. Minimal ya 5 riyal, 10 riyal tiap hari. Lagi kasih perwasa serinya. Jangan cari apa? Amu matu macalah mata tak sapa cari ada itu agak seri-serinya. Pakai kantongnya kan di yoga mampir jama. 5 riyal, ya minimal 10 riyal. Kasih runtuh alam. Itulah Bapak Ibu sekalian yang membuat kita ini selalu rindu. Kenapa? Karena motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dilipat gandakannya kebaikan yang kita lakukan, kemudian akan menjadi penggugur dosa dan kesalahan, kemudian menghapuskan kemiskinan dan kefakiran. Inilah ibadah umrah yang Bapak Ibu akan lakukan. Cuma ibadah yang begitu besar nilainya ini, yang begitu berharga Bapak Ibu, harus dilandasi akidah yang betul. Semua ibadah dalam Islam ini harus dilandasi tentuan apa sewa ATK patujuh Bapak Ibu. Baru tak tahu almarhum oleh Salo Jampu, beliau adalah pembimbing Dharmawan sampai beliau meninggal dunia, selalu menyampaikan dalam materi akidah. Yeko engka tahu masolang ATK-na, masolang tentuan-na, masolang apa sewana, siningna deceng meloe na jahama dene fakya palangin pengalatala, kemudian siningna deceng pure na jama marutumanengi angketna. Kira-kira akidah ini penting atau tidak penting kalau begitu kedudukannya? Penting atau tidak penting Bapak Ibu? Siningna deceng purai ijama dia dapat diapalanya kumalatan. Sini nadeci purai ijama mantuman itu modal biku angkat naik kumasoran yang dekat. Makanya salah satu talbiyah kalimat yang dianjurkan Rasulullah SAW bagi setiap orang yang melakukan ibadah haji, ibadah umrah adalah kalimat apa sewa. Coba kita cermati. Ya, renungkan coba Bapak Ibu dari hati yang paling dalam. Kalimat-kalimat talbiyah itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu bahwa mereka yang katai sengaja di pengalatan. Innal hamda, semua kenikmatan, puji-pujian,
wan nikmatah, kenikmatan, laka wal mulk, kerajaan bagi Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah. Kemudian kita tutup lagi, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wirid kenapa sih wan? Begitu pentingnya Bapak Ibu sekalian yang akan melakukan ibadah umrah ini untuk menjaga hatinya dari sesuatu yang bisa merusak nilai pahala kebaikan yang Bapak Ibu akan lakukan. Kira-kira magi na ulingi bit kadua ya. Cicanya matal dia bit kadua ulingi la syarikalah, la syarikalah. Karena memang dikhawatirkan Bapak Ibu pada jemaah ada yang memang dipanamakan kasih yero atika. Agak jemaah kalau ini Mekah, kalau ini haji, engkau mau fatihkan narilan hati nama kada engkau anak-anak bersalawat. Tanya itu Bapak Ibu, ya bersalawat ada sana, wajar. Tapi dekagalalan atau memana kebuahnya sepakat? Panggil mana dulu? Dekagalalan atau memana ketorisalo sepakat? Oleh oi asal anjajingan nah, bolok-bolok ya oi asal anjajingan tak ini pada. Ibu kama satu jalan dia mendapat dia yang minta ibu anu memana torisalo lolo ko salo. Kena tu dia zaman najing merubah wujudnya untuk merusak kita punya akidah. Karena ini dialami waktu atau sangat begini mampu merubah wujud. Tupiko di agi na pero. Agi meron na hutapa. Oi matapa buahnya budi. Jin yang merubah wujudnya berbentuk manusia ya dalam orang kita loh. Matunda memanakan torisalo lolo ko salo kita pergi makarubo karena aku wajah. Apa katanya? Kamanan kot, maka ada yang gatuan aku salo. Iwalat Allah. Lo minta umrah, balik talo sirah. Asal kejempatan alolongan, balik pasok itu. Di Barasi. Maka di Sandroy, taruh sedi, yang sedi kopi matu pasawa yang mali goreng. Datu pasawa ni ta jendela ga ada buka. Ngecek. Kamu sedi lawan ke pasawa ada orang. Dan ada orang yang tahu sedi datu ko Makkah pusat. Macam ini. Maka dia bagi Sandroy biar mana? Macam ini anak usia di nafafusan. Tapalannya ni ada kat pasar ni ya Bapak Ibu. Bongkar ni koko dega kan insyaallah. Kami mau rasa diwan. Apa makalah lagi? Di bongkar Quran mengaku anak nabu aja berarti ya roh ambo. Emak nama nenek nenek awe apa yang kali kira-kira kalau lesuki boleh umrah lalu di robolan atau enak kada tahu makok kering lu boleh lalu tersinggung ya atau tidak tersinggung mesti tersinggung ki masih sering kita ketemukan begitu Bapak sekalian. Tahun 2011 hampir dekat mana sih ada tetap kecamatan dan singkat Komi Wajo. Aku tanya tunai bola. Ustaz, kaji Pak Guru KM, di Komi mereka matu selama. Nasuruh kak patu peleng. Ajak nafak deru pelengi dan kali suka kuli Mekah. Naperu pelengi ibadui awana rajangin. Upana fadde boleh umalasa koro mati kak. Kaya makaran sa usado. Boleh ni makaran sa na sa depan. Makanya lalu yang kali. Ngabi kiri makan ya wana ranjang mo hapay. Nakaasuro to yasan. Napi ka ko na muli. Jaga iga muli jaga fata puwaso ni na fadde na sa.
Yang paling banyak Bapak Ibu sekalian, sering kita ketemukan di lapangan, dena melo jokannya haji, dena melo jokannya umrah, kastona orang udah muharram, kastona tak dana ke pusina. Kastona biasa orang udah muharram ya. Ya tahu nih, usaha apa Mas? Satu. Kastona mati terjokan. Sana. Selamat. Jadi kita ini harus berprasangka baik kepada Allah. Mapakan lu atau nasabutnya. Ya sama mapakan lu atau di diri kau madece. Semua tak ada nak pusing, nasa tu macam. Maka ribut tak benging dia gak semua kanja. Taisannya panas so tak ada nak pusing. Dia tu ya sama kanja. Dia nak jauh kanja dia. Coba kita bayangkan Bapak Ibu di rumah pamula jadi tak letup mangkuk kue dia pada tak ada nak pusing tak. Hah? Kira-kira juga masih susah. Hah? Tolong namanya umrah kamu baru pusing itu yuk. Bagi mata waktu agak sih pusing itu yuk sudah disyukur kita orang mata dan muy pengalaman. Jadi kalau ada di sini nanti kita akan berangkat dari sini. Yang ungkap pada saudara-saudari nak ada nak pusingnya syukur alhamdulillah semua kanja udah. Kenapa Bapak sekalian? Karena kalau masih ada keyakinan semacam itu, baru nanti kita melakukan ibadah umrah. Wallahi tawaf kita ini barangkali sah secara fikih, tapi dia ini apa? Kemudian sa'i kita barangkali sah, tapi dia ini apa? Sinin na decen na jamai, to masolangnya ateka na dia fakti apa ku Allah Taala. Kemudian sinin na decen purai na jama, to masolangnya ateka na wallahi dia tidak akan mendapatkan pahala. Makanya penting kita selalu memperbaharui syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La angkatan ya rota. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. PT Darmawan Tour dan Travel ini adalah penyelenggara perjalanan ibadah umrah PPU resmi dan juga sekaligus PIHK resmi. Yang saya hormati para narasumber pimpinan manasik serta Bapak dan Ibu sekalian para jamaah umrah yang insya Allah akan diberangkatkan pada tanggal 19 menuju ke Arab Saudi dalam hal ini Madinah dan Makkatul Mukarramah. Bapak Ibu sekalian, suatu kebanggaan, satu kesyukuran hari ini kita kedatangan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, terutama kepada pimpinan travel, Direktur PT Darmawan Tour dan Travel. Ini satu kebanggaan tersendiri Bapak Ibu sekalian. Hari ini Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan hadir untuk bersilaturahim dengan kita semua jamaah
PT Darmawan Tour dan Travel yang insya Allah akan diberangkatkan pada tanggal 19. Oleh karena itu, kita sangat berharap nasihat, kita sangat berharap petunjuk-petunjuk dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan agar kita bisa melaksanakan ibadah umroh kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan waktu, kami persilakan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Perjalanan ibadah umroh kita haji khusus yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bajo beserta jajarannya, yang saya hormati para pembimbing ibadah haji dan umroh, yang saya hormati para jemaah umroh serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi di ruang ini dalam rangka bimbingan manasik umroh. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, berbicara masalah haji dan umroh, ini memang merupakan salah satu ibadah yang didapatkan oleh seluruh umat Islam, terutama umat Islam yang telah memenuhi syarat, baik syarat personal maupun persyaratan sosial. Nah, persyaratan personal bisa saja terpenuhi, tetapi manakala dikaitkan dengan persyaratan sosial bisa saja itu menjadi persoalan, sehingga kita tidak masuk pada persyaratan atau kemampuan yang dikelompokkan dalam istilah ITOA. Seperti jemaah haji tahun 1443 Hijriah. Dilihat dari persyaratan personal, ratusan ribu bahkan jutaan orang mengantri untuk ibadah haji. Tetapi karena persyaratan sosial, di mana ada wabah penyakit yang dinamakan dengan virus corona, maka persyaratan personal menjadi terdampak, dan itu kemudian masuk pada kategori istiqomah, tidak istiqomah. Bersyukur kita semua karena akhir-akhir ini perkembangan virus corona semakin melandai, semakin turun. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa virus corona sekarang sudah tidak ganas lagi, karena kita sudah divaksin berkaitan dengan ibadah umroh. Niatkan bahwa kita memang mau beribadah, betul-betul mau beribadah, bukan untuk rekreasi, bukan untuk wisata, tetapi memang betul-betul untuk beribadah. Sehingga puluhan juta yang kita keluarkan untuk biaya penyelenggaraan umroh ini tidak sia-sia. Oleh karena itu, saya gembira sekali karena PT Darmawan Tour and Travel ini melaksanakan bimbingan ibadah umroh. Dan ini menunjukkan bahwa ada keseriusan yang luar biasa bagi
pimpinan PT Darmawan Umroh untuk menyelenggarakan ibadah. Dan ini yang kami harapkan. Jadi biro perjalanan umroh dan haji bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan semata-mata bisnis, tetapi lebih utama adalah membantu kita semua untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji. Kalau niatnya kita ini tulus untuk umat, insya Allah nilai-nilai barokah akan datang dan faktanya terjadi. Pak Haji hidupnya barokah luar biasa. Saking barokahnya bajunya besar. Mudah-mudahan dagingnya nular ke saya. Luar biasa. Hadirin sekalian, saya sudah banyak bertanya dan mempelajari pimpinan PT Darmawan. Perjuangannya luar biasa, betul-betul penuh perjuangan dan betul-betul penuh istiqomah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika memilih biro perjalanan haji dan umroh melalui PT Darmawan, saya kira tidak salah. Sekaligus saya bantu promosi haji. Dan ini sudah terbukti. Daripada yang sebelah, yang sampai terjadi kasus, yang sampai triliunan rupiah kemudian entah kemana. Hampir setiap 2 bulan sekali saya didatangin jamaah mantan yang itu yang bermasalah itu, minta agar Kementerian Agama mengembalikan uangnya. Loh kan itu daftar sendiri, bayar sendiri, dan tidak permisi sama Kementerian Agama. Tahu-tahu begitu ada masalah menuntut Kementerian Agama. Sementara saya orang Jawa tidak tahu menahu, disuruh bayar. Uang dari manakah? Nah, ini. Jadi hati-hati. Demikian juga saya juga mengingatkan PT Darmawan, kesalahan istiqomahan sudah terbukti, tetapi juga tidak menutup kemungkinan pada saat-saat kondisi tertentu PT Darmawan bisa kesandung tanpa disadari. Oleh karena itu, memanage pembiayaan yang tidak sampai merugikan jamaah dan juga tidak merugikan PT Darmawan ini perlu diperhatikan dengan baik. Pak Haji kalau berkenan, sebelum berangkat jamaah yang biasanya bermalam di hotel, bila berkenan bermalam di asrama haji. Keuntungannya apa? Kalau terjadi keterlambatan keberangkatan pesawat sampai 6 jam, 7 jam, 8 jam, Bapak Ibu sekalian bisa menunggu di asrama haji. Di situ ada tempat tidurnya, yang sudah seringkali terjadi keleleran sampai kopernya untuk datang di bandara gara-gara pesawatnya mengalami penundaan. Jadi saya
berharap manajemen PT Darmawan ada yang standby di bandara, begitu pesawat mendarat langsung calling jemaah berangkatkan ke bandara, sehingga begitu sampai bandara langsung masuk pesawat, tidak lagi keleleran. Kalau misalnya pembayaran asrama haji biasanya kan 1 hari jam 12 check out kalau penginapan. Kalau misalnya tertunda 5 jam, 6 jam, 7 jam bisa saja di situ tanpa memberikan biaya tambahan. Ini keuntungannya. Nah, ini yang tanpa saya juga ternyata beliau sudah merencanakan untuk di asrama. Daripada di hotel membayarnya mahal, keuntungannya untuk orang lain, kemudian sebelum jam 12 sudah dioprak-oprak, sudah dipaksa-paksa cekot, mendingan di asrama. Sekaligus di asrama haji ada Ka'bah mini dan itu bisa untuk praktek manasik haji. Sekaligus di dalam asrama haji itu ada pesawat Irwan, sekaligus juga bisa latihan naik pesawat. Pernah juga kejadian itu toiletnya toilet jongkok karena tidak terbiasa buang air besar dengan cara duduk, kemudian naik ke atas didudukin toiletnya, kemudian patah. Itu juga sering terjadi. Ada juga pernah juga kejadian karena bingung tengok kanan kiri tidak ada lubang, kemudian buang air besarnya di lantai. Saya pikir itu anak kucing yang berwarna kuning, ternyata adalah kotoran manusia. Nah, jadi di asrama haji sudah lengkap, termasuk ada kantinnya, termasuk kalau mau beli barang silakan keluar sebentar ke pasar Butung, itu lebih dekat. Kalau ke pasar Butung gengsi, ya silakan saja beli di Arab Saudi. Tetapi saya ingat-ingat, jangan pernah membawa logam dalam bagasi. Nah, kejadian sekarang yang sedang marak juga di Arab Saudi. Kalau bapak ibu ditawari gunting oleh gadis-gadis atau wanita Arab Saudi yang pakai cadar rompak, jangan pernah mau menerima tawaran. Jangan pernah megang, jangan pernah mencoba, karena nanti bapak ibu ditutup untuk bayar dengan harga yang sangat mahal. Jadi kalau ada orang menawarkan gunting, segera berlalu, jangan dihadap. Karena nanti bapak itu terjebak mencoba atau memegang, itu akan diminta untuk membayar dengan harga yang sangat mahal. Dan itu wanita-wanita yang pekerjaannya seperti itu sebetulnya kalau ada aparat keamanan langsung lari karena ditangkapin oleh polisi Arab Saudi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul memanfaatkan waktu untuk beribadah. Kalau kemudian Bapak Ibu sekalian mau menambah wawasan, baik wawasan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan
maupun wawasan yang berkaitan dengan rohani kami persilahkan, tetapi itu jangan sekali-kali mendominasi kegiatan selama di Arab Saudi dan Madinah, Mekah dan Madinah, karena tujuan Bapak Ibu adalah untuk umroh. Nah, yang berikutnya jaga kesehatan. Jaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Seringkali kita saking asiknya ini kemudian mengabaikan kesehatan. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk berdoa, membaca Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Bila perlu Bapak Ibu sekalian, tolong sekali-kali kalau bisa setiap hari baca Al-Quran sambil meneteskan air mata sampai lembaran Al-Qurannya itu tertetes oleh air mata Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian berdoa apa yang Bapak Ibu sekalian inginkan. Jangan sekedar membaca, tapi harus diresapi dengan meneteskan air mata dan Bapak Ibu sekalian inginkan dengan apa yang Bapak Ibu sekalian. Insya Allah keinginan tetap. Jangan lupa doain Bapak Ibu tak, anak cucu Ibu tak, syukur-syukur doain Bapak Kakak Kamil tak. Kalau mau. Tetapi yang pasti jangan repot-repot membawa oleh-oleh. Apalagi orang-orang tua kami. Saya tidak berharap, Bapak Ibu sekalian, tidak berharap menolak. Bercanda ya Bapak Ibu sekalian ya, bercanda, dan saya mengucapkan selamat kepada PT Darmawan yang sudah berkenan melaksanakan amanah dari umat dari Kementerian Agama dengan sebaik-baiknya. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian selamat kepada Bapak Ibu menyelenggarakan ibadah umroh, jaga kesehatan dengan baik, jaga pola makan. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian Bapak Ibu ada halangan, wa idza hadamta fatawakkal 'ala Allah. Sudah berupaya setengah mati, sudah berupaya sungguh-sungguh dengan berbagai cara, tetapi kita harus bertawakal kepada Allah berkaitan dengan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah umrah dengan sebaik-baiknya dan jaga nama baik negara Republik Indonesia, jaga nama baik Sulawesi Selatan, jaga nama baik Bali. Semoga kita termasuk orangnya. Amin ya rabbal alamin. Elvi Sukaisi, kakek bulu mata. Terima kasih atas perhatian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pesan-pesan dan bimbingan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Baik itu pesan kepada Direktur PT Darmawan Tour dan Travel, lebih-lebih lagi pesan kepada kita semua. Yang pertama tadi saya garis bawahi, Bapak Kanwil berpesan kepada kita, tolong luruskan niat kita. Luruskan niat kita hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Kita berangkat walaupun di sana nanti ada tempat refreshing, ada tempat ziarah, tetapi tujuan kita bukan untuk refreshing, bukan untuk wisata rohani semata, tetapi tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah.
Oleh karena itu pesan yang kedua, Bapak kami menyampaikan agar kita semua fokus pergunakan waktu kesempatan kita untuk memperbanyak amal-amal di sana. Bacaan Al-Quran kita, zikir kita, salat sunat kita perbanyak. Dan terakhir, kita senantiasa menjaga kesehatan kita semua. Kemarin saya mengikuti kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan baik itu haji maupun umrah, kiranya betul-betul menjaga kesehatan termasuk sampai ke sandalnya. Karena di sana masih kondisi panas, sandal jangan dititip ke keluarga. Karena bisa jadi kita bisa dengan keluarga, nali sandal rata, kita sandal lisu, ada jemaah haji kita kemarin sampai kakinya melepuh karena panas. Oleh karena itu, atas nama PT Dharma Tour dan Travel, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menyapa jamaah umrah PT Darmawan sekaligus memberikan bimbingan. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil akan memberi berkah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan penghormatan kepada beliau, mari kita aplaus dan tepuk tangan. Terima kasih kembali kami sampaikan kepada Bapak Kakanwil atas kesempatannya menyampaikan bimbingan kepada jamaah PT Dharma Tour dan Travel. Insya Allah semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang setimpal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur untuk membuka manasik bimbingan umroh untuk gelombang bulan ini, di mana pemberangkatannya dengan jumlah rombongan 430 orang, satu pesawat dari PT Darmawan. Ya, tentu kita berharap mudah-mudahan dengan jumlah rombongan besar ini insya Allah akan termanage dengan baik sehingga seluruh rangkaian-rangkaian rencana-rencana perjalanan umroh ini akan berjalan dengan baik. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan selamat dan sekaligus terima kasih apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PT Darmawan yang terus lebih profesional dan memberikan kepercayaan yang sangat baik di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 September, PT Darmawan melaksanakan manasik umrah. Manasik umrah ini berjumlah 430 jemaah. Insya Allah pemberangkatan tanggal 20 September terbang ke Asuh Madinah, dan paketnya ini adalah paket 13 hari, 5 hari Madinah dan 6 hari Mekah. Hotel di Madinah adalah Royal Andalus dan hotel di Mekah adalah Pullman Samsam. Itu untuk paket A. Yang paket C-nya adalah Altas di Madinah dan di Mekah adalah Amjad Al Jazeera. Insyaallah mulai pemberangkatan nanti selama berada di Madinah tentunya banyak program-program ziarah, program-program ibadah yang dilaksanakan, diprogramkan oleh PT Darmawan sehingga nantinya jemaah betul-betul melaksanakan ibadah di kedua kota suci Mekah dan Madinah. Alhamdulillah kemarin kami sudah juga melaksanakan tanggal 1 September sebanyak 205 orang. Insya Allah tanggal 8 Oktober kembali lagi kita berangkatkan sebanyak 120 dan tanggal 22 Oktober kembali disampaikan kepada sebanyak seluruh peserta manasik umroh, dan bulan bulan November 2 kali dan bulan Desember kita berangkatkan juga untuk bergegas ke tempat kita masing-masing Januari, kembali, Februari, Maret karena masing-masing 2 kali. lama lagi materi akan kita Insyaallah lanjutkan mudah-mudahan kembali. jemaah diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan di dua kota suci Madinah dan Mekah. Insyaallah PT Darmawan selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang prima,
sehingga semua jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dapat melaksanakan umrah menjadi umrah yang mabrur. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.